Salam sehat dan bahagia, perkenalkan saya Purnama, guru dari SMP Negeri Panggegean, calon guru penggerak Angkatan 10, dari Kabupaten Pakpak Barat Sumatera Utara. Saya akan mempresentasikan mengenai kegiatan yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan yang berpihak pada murid. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan dari dilakukannya proses pendidikan adalah untuk menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak, agar mereka sebagai manusia dan anggota masyarakat dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 3 pokok dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam pendidikan. Yang pertama, pembelajaran yang berorientasi pada murid. Dalam melakukan pembelajaran, guru hendaknya dapat mengembangkan keaktifan murid dalam memahami konsep suatu materi melalui berbagai aktivitas pengalaman belajar murid sesuai dengan kebutuhan dan bakat mereka. Yang kedua, pendidikan menuntun kodrat anak. Di dalam proses pembelajaran, pendidik harus mengenali potensi dan kekuatan kodrat yang ada pada setiap anak dan membantu anak mengembangkan bakat, minat, dan kemampuan unik yang ada pada mereka. Dan yang ketiga, trilogi pendidikan. Ing ngarso sung tulodo, di depan menjadi teladan, ing madyo mangun karso, di tengah membangun motivasi, tut wuri handayani, di belakang memberi dorongan. Jadi, sebagai guru, pembelajaran yang dilakukan harus berpihak pada murid. Mampu memahami karakter murid. Bisa menuntun murid sesuai dengan kodrat murid. Dan sebagai guru harus memahami tujuan pembelajaran. Kita bisa membuat strategi untuk mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan yang berpihak pada murid antara lain. Pertama, melaksanakan pendidikan dan pengajaran yang sesuai dengan konteks sosio-kultural murid. Misalnya, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan atau dikaitkan dengan budaya tradisi yang ada di daerah mereka. Kedua, melaksanakan pendidikan yang holistik dan seimbang dalam mengembangkan cipta, rasa, dan karsa murid. Misalnya selain memberikan ilmu pengetahuan kepada anak, proses pembelajaran hendaknya memberikan kesempatan kepada murid untuk berkolaborasi atau bekerja sama tim untuk mengembangkan kompetensi sosialnya. Ketiga, melaksanakan pendidikan pengajaran yang sesuai dengan konteks lingkungan alam dan zaman. Misalnya, melaksanakan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik murid. Keempat, melaksanakan pendidikan dan pengajaran sesuai dengan fase perkembangan murid berdasarkan usianya. Kelima, memberikan kesempatan kepada murid untuk berpendapat dalam kebebasan untuk membangun sendiri pengetahuannya. Keenam, melaksanakan pembelajaran dengan konten materi yang disesuaikan dengan perkembangan berpikir dan konteks alam, sosial dan budaya. Dan yang ketujuh, memberikan kesempatan kepada murid untuk melakukan refleksi diri terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Agar dapat menciptakan lingkungan pendidikan yang berpihak pada murid. Di sekolah saya sudah menerapkan kegiatan-kegiatan yang mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di antaranya, melakukan gotong royong kebersihan lingkungan sekolah yang dilakukan setiap hari Jumat. Kemudian kegiatan ekstrakurikuler pendalaman beberapa bidang studi. Ada juga kegiatan sarapan bersama untuk menjalin kekeluargaan antar sesama. Selain itu, kami juga membuat pendalaman agama kepada murid untuk meningkatkan keimanan mereka kepada Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian ada kegiatan pembelajaran berbasis teknologi. Dan tak lupa kami juga membiasakan anak-anak untuk melakukan 5S demi terciptanya lingkungan sekolah yang nyaman. Demikian presentasi saya mengenai pemikiran Ki Hajar Dewantara pendidikan yang berpihak kepada murid. Saya ucapkan, terima kasih.